yang banyak jadi ikhtilaf para alim ulama, bahkan para masyarakat. Mereka banyak bertanya-tanya dan mereka pun banyak yang bingung. Kadang yang nggak ikut juga, nggak ikut mazhab juga mereka bingung. Jadi apa kata Saman tadi? Bagaimana hukumnya ketika kita wudhu memegang istri kita batal atau tidak? Itu ya, benar. Jadi dalam Islam ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ada 4 mazhab. Yang pertama kita tentang mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i itu yang paling banyak dianut. Yang paling banyak dianut, apalagi maafnya ngomong, yang paling banyak dianut di organisasi Nahdlatul Ulama, orang-orang NU. Tapi terkadang orang-orang itu sendiri nggak menyadari bahwa apa yang dimazhabkan oleh Imam Syafi'i, mereka mengakui memakai mazhabnya Imam Syafi'i, tapi apa? Terkadang mereka juga nggak melakukan apa yang dikerjakan Imam Syafi'i. Ya seharusnya tidak seperti itu. Makanya saya katakan banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Jadi ada yang mengakui bahwasanya memegang istrinya itu batal mutlak. Betul sekali. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, memegang istri apapun bentuknya, apalagi kita sampai berpegangan dengan kulit sesama kulit, maka batal mutlak. Itu Imam Syafi'i. Mutlak, pokoknya mutlak batal. Itu garis dari Imam Syafi'i. Karena maafnya ngomong, Imam Syafi'i berkata seperti itu, beliau juga punya hujah. Beliau punya hujah yang cukup kuat. Beliau seorang alim. Ya. Beliau ahli mazhab. Jadi itu. Jadi harus kita hormati. Harus kita hormati pendapat daripada Imam Syafi'i. Dan begitu pun dengan mazhabnya Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. 3 ini mengatakan bahwasanya memegang istri, berpegangan dengan istri, menyenggol istri, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi apa? Bahkan yang dikutip juga dari Imam Hanafi, diterangkan dari Sahih Bukhari, kitab yang kita pakai ini. Bahkan kitab yang kita baca ini, kitab Sahih Bukhari menerangkan, di sini diterangkan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, apa? Ketika Aisyah sedang tidur, kakinya melentang, bahkan di situ bersentuhan dengan sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang keadaan sujud sampai berdiri lagi, jadi bersentuhan. Nah, kalau kita lihat dari sini, itu sahih dari Bukhari Muslim, yang benar-benar hadis sahih. Nah, berarti apa? Mereka Imam Hanafi dan Imam Maliki dan Imam Hambali, mereka tidak membatalkan seorang suami yang berpegang apa atau bersentuhan dengan istrinya, kan gitu. Jadi kita jangan salah paham. Terus jangan kita ambil kesimpulan berarti dengan 4 mazhab, 1 mazhab saja yang mengatakan memegang istrinya itu, bersentuhan dengan istrinya itu batal, itu hanya Imam Syafi'i. Berarti kalah dong kalau dibandingkan dengan 3 imam mazhab imam ini. Kenapa? Kalau 3 mazhab aja bersentuhan dengan istri tidak batal, mengapa kita harus menganut dengan 1 yang batal? Kan gitu. Ya, kita tidak boleh sampai maafnya ngomong, bodoh sekali yang ikut Imam Syafi'i, kan gitu. Ya, kita tidak boleh begitu. Karena saya katakan tadi, Imam Syafi'i punya hujah yang cukup kuat. Imam Hanafi pun, Imam Maliki, Imam Hambali, sama-sama. Mereka punya hujah. Ya, mereka punya bukti yang cukup kuat. Nah, ini yang kita harus saling hormati. Mereka itu alim-alim besar. Mereka imam-imam besar loh. Beda dibanding kita seperti ini, beda. Kita ini hanya pengikut. Kita hanya pengikut dan kita hanya belajar. Sebatas mana kita belajar di dalam ilmu fikih, usul fikih, bahkan di situ banyak perbedaan ilmu-ilmu fikih itu, ya kita harus saling menghargai. Intinya
Apa yang dikatakan Imam Hanafi dinukil dari Sahih Bukhari itu benar. Dan Imam Syafi'i juga membenarkan itu. Karena apa? Hadis itu benar-benar hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Tapi Imam Syafi'i juga tetap berpegang teguh bahwasanya memegang persentuhan suami istri adalah batal. Saya katakan lagi, mereka Imam Syafi'i punya hujah bukti yang cukup kuat, punya alasan yang cukup kuat. Intinya Imam Syafi'i tetap batal daripada ketiga imam Hanafi, Hambali, dan Maliki. Mereka tidak batal. Nah, makanya di sini dinukil. Kita tidak tahu. Kalau sampai tanya lagi, kita tidak tahu di sini, hadis di sini, dan kita juga nggak mau tahu. Maksudnya gimana? Jadi di rumus hadis kita ini kita rumus, kita cari tahu. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kaki Aisyah itu kan di sini nggak diberitahu. Itu Siti Aisyah itu keadaan dalam berselimut atau keadaan tidak berselimut, keadaan pakai tutup ataupun tidak, kita tidak tahu dan kita juga tidak perlu tahu. Maksudnya apa? Kita tidak tahu dan kita juga nggak perlu bertanya karena ini adalah sudah zaman dulu. Nah, ya ini hanya imam-imam besar yang ahli dalam fikih, apa? Dalam meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kita hanya mengikuti, kita hanya menuruti. Ya, kenapa di dalam Islam kok banyak banget imam? Kan gitu. Lah, jembok rumus meneh nanti. Itu nanti. Pertama yang kita garis bawahi, yang mau ikut Imam Syafi'i, monggo. Imam Syafi'i imam besar, punya hujah yang cukup kuat. Banyak riwayat punya dipakai dan kembali juga sama. Tetap di dalam Quran dan hadis. Imam Hambali, Hanafi pun, Maliki sama. Mereka pun kembali di dalam Quran dan hadis. Tapi mereka punya hujah sendiri-sendiri. Jadi apa? Imam Syafi'i tidak mau ambil resiko. Daripada beliau bertanya-tanya ini, Rasulullah keadaan bersentuhan dengan Sayyidah Aisyah di waktu sholat ini dengan berselimut atau tidak, Imam Syafi'i tidak mau tahu. Yang penting udah itu jadi hujahnya daripada imam-imam yang lain. Tapi dimutlak di sini banyak keterangan di sini, banyak diriwayatkan di sini, Imam Syafi'i tetap membatalkan bagi seorang suami yang bersentuhan dengan istrinya. Begitupun ketiga imam ini tetap tidak batal. Kecuali maafnya ngomong di saat bersetubuh ataupun kumpul dengan istrinya. Jadi sekarang gini, monggo-monggo saja gitu. Ya. Sampean pun yang di sini monggo. Sampean mau ikut mazhabnya siapa? Sampean mau ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Sampean mau ikut mazhabnya Imam Hanafi. Monggo. Tapi jangan lupa juga kita pelajari lagi, kita kaji lagi dikala ya, kalau bisa dan sebaiknya kalau wudhu kita dari mulai wudhu kita, tata cara wudhu kita sudah memakai mazhabnya Imam Syafi'i, maka apa? Batalkanlah wudhu juga dengan mengambil cara batalnya Imam Syafi'i. Kalau cara wudhunya mulai wudhu kita menganut cara wudhunya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, maka ya batalnya wudhu sampean ya harus ikut apa yang membuat batalnya wudhu menurut mazhabnya Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Itu sebaiknya kan gitu. Walaupun tidak diwajibkan, tapi sebaiknya yang lebih kita ambil lagi yang lebih bagus lagi daripada kan gitu. Daripada ikhtilaf lagi nanti judulnya gitu loh. Wong wudhunya aja pakai mazhabnya Imam Syafi'i, kenapa cara batalnya pakai Imam Maliki? Nah, kan gitu. Wong wudhunya aja pakai mazhabnya Imam Syafi'i, cara-cara wudhunya, kenapa kita membatalkannya dengan semudah itu dan memakai saya wudhu menurut Imam Syafi'i. Tapi batal atau tidaknya termasuk menyentuh istri, saya ikut Imam Hanafi. Ya kalau seperti itu ya jangan kalau bisa kan gitu. Kita ambil sisi baiknya, kita saling menghormati imam satu dengan imam yang lain. Dah intinya seperti keterangan yang kemarin. Seperti mirip-mirip dengan sholat tarawih kan gitu. Ya, jadi semua itu adalah ikhtilaful umat rahmatun. Sudah saya katakan.
perbedaan umat itu rahmat, apalagi perbedaan hujah para imam-imam besar kita. Itu nggak usah diambil pusing dah. Sampean punya guru, sampean punya sanad keguruan. Ambil dari mana guru sampean. Kalau emang guru sampean udah bermazhab dari mana, sampean ikut monggo. Sampean juga sama, sampean punya guru, sampean punya kiai, sampean punya ustadz, bahkan mungkin sampean santri, sampean punya guru, nggak usah ambil pusing. Di mana sampean mau terapkan, di mana sampean mau menerapkan salah satu hukum Islam, dimanapun monggo. Apalagi maafnya ngomong yang paling enak itu bebas. Bebas apa? Yang paling enak sampean kaji, sampean cari guru sebanyak-banyaknya yang menerangkan 4 mazhab dengan cara yang berbeda-beda. Pak insya Allah dimanapun tempat, dimanapun ibadah, dimanapun pekerjaan amal baik, sampean tahu, oh ini mazhabnya Imam Syafi'i, oh ini mazhabnya Imam Maliki, oh ini di saat genting aku ingin pakai mazhabnya Imam Hanafi, oh ini di saat yang paling aku harus pakai mazhabnya Imam Maliki, oh ini masih di Mekah Madinah, aku tidak mau pakai mazhab Imam Syafi'i, karena rata-rata mereka di Mekah nggak pakai mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita menang banyak. Makanya seorang ahli fikih itu Masya Allah, faedahnya itu luar biasa, manfaatnya luar biasa. Karena apa? Mereka mau bertindak, seorang ahli fikih mau bertindak apapun di dalam syariat Islam, insya Allah mereka sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan, siapa imam yang akan diikutinya, ya. Jadi udah, nggak usah diambil pusing, nggak usah jadi perdebatan, ya. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab, kita ikut dengan imam-imam besar kita.